Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni dengan NPM 212171080. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Mega Yupiti dengan NPM 212171073. Yang kedua ada Rifki Pauji Islami dengan NPM 212171076, dan ada Fikri Tresna Rahmatul Ilahi dengan NPM 212171104, dan ada juga Dwi Mustika dengan NPM 212171111. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kerajaan Kahuripan dan kerajaan Holing. Baik, saya Mega Yupiti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan ini merupakan lanjutan dari kerajaan Medang Kamulan yang sudah runtuh pada tahun 1006 Masehi. Nama Kahuripan berasal dari kata urip yang artinya hidup. Jadi, arti Kahuripan adalah kehidupan yang setara dengan kerajaan Amarta milik Pandawa. Kerajaan Kahuripan dipimpin oleh Raja Airlangga yang memerintah sekitar tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Untuk unsur kebudayaannya, yang pertama terdapat bahasa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Sanskerta. Kemudian dalam sistem religinya terdapat perkembangan agama pada masa Raja Airlangga, yaitu lebih berkembangnya agama Hindu Waisnawa. Kemudian sistem kemasyarakatan. Masyarakat pada zaman kerajaan Kahuripan ini sudah mengenalnya sistem kasta, seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, Sudra, dan juga Kilalan. Kemudian untuk sistem mata pencaharian. Mata pencaharian yang paling berpengaruh besar terhadap peradaban kerajaan Kahuripan adalah perdagangan. Pada masa pemerintahannya, Airlangga berhasil membangun Hujung Galuh untuk mengembangkan perdagangannya. Pembangunan ini dilakukan dengan membuat sebuah tanggul di sepanjang Sungai Berantas, sehingga kapal-kapal dagang dapat masuk sampai kota raja Kahuripan, yang dimana membuat pelabuhan Hujung Galuh menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari Ceylon, Champa, Burma, dan juga Chola. Di bidang pertanian, Kahuripan berhasil membangun sistem irigasi dengan bendungan Walingin Sapta. Bendungan tersebut menjadikan Kahuripan sebagai pemasok beras terpenting di Nusantara. Lalu selanjutnya terdapat sistem peralatan dan teknologi. Yang pertama, membangun pelabuhan Hujung Galuh, kemudian mendirikan tanggul, dan sudah mengenalnya sistem irigasi. Selanjutnya untuk kesenian. Kesenian yang terkenal pada masa kerajaan Kahuripan adanya Kakawin Arjuna yang dikarang oleh Empu Kanwa. Cerita yang bertitik tolak dari tokoh Arjuna yang merupakan kekasih para dewa di Kahyangan. Dikisahkan bahwa dia mampu menyelamatkan Kahyangan beserta para penghuninya, para dewi, dari ancaman mara bahaya. Dan yang terakhir, terdapat sistem pengetahuan. Dibangunnya selanjutnya untuk kesenian. Kesenian yang terkenal pada masa kerajaan Kahuripan adanya Kakawin Arjuna yang dikarang oleh Empu Kanwa. Cerita yang bertitik tolak dari tokoh Arjuna yang merupakan kekasih para dewa di Kahyangan. Dikisahkan bahwa dia mampu menyelamatkan Kahyangan beserta para penghuninya, para dewi, dari ancaman mara bahaya. Dan yang terakhir, terdapat sistem pengetahuan. Dibangunnya Sriwijaya Asrama sebagai pusat penyebaran ilmu, pengetahuan, dan pengajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kehidupan Kerajaan Kahuripan. Yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Kahuripan. Pada abad ke-11, Airlangga berjuang sangat keras mengembalikan wibawa Medang Kamulan. Dengan nama barunya, yakni Kerajaan Kahuripan, banyak perang terjadi dengan kerajaan lain. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Kahuripan. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Kahuripan untuk menopang kehidupan. Mereka memanfaatkan letak daerah mereka yang letaknya berada di daerah sekitar pegunungan.
Tentu saja, hal ini memicu warganya untuk bercocok tanam. Karena tanahnya yang cukup subur, selain pertanian, masyarakat Kahuripan juga mengandalkan sektor perdagangan. Banyak komoditas yang mampu dihasilkan oleh orang-orang kerajaan Kahuripan, seperti beras, yang menjadi salah satu unggulan. Yang ketiga, ada kehidupan sosial kerajaan Kahuripan. Di dalam kerajaan Kahuripan ini, terdapat penggolongan masyarakat atau kasta. Kasta tersebut persis seperti yang ada di dalam Hindu. Selain itu, ada juga pengelompokan masyarakat berdasarkan atas materi dan jabatan yang dimiliki. Akan tetapi, tidak ada yang terlalu mempermasalahkan hal itu, karena hampir semua orang telah makmur di bawah kekuasaan Airlangga. Yang keempat, kehidupan agama kerajaan Kahuripan. Prinsip agama kerajaan Kahuripan adalah Hindu. Hal ini selaras dengan keyakinan sang penguasa, sekaligus orang yang berjasa dalam membangun Kahuripan. Namun, secara spesifik, aliran Hindu yang berkembang di sana adalah Siwa. Namun tidak hanya Hindu, ajaran Buddha juga tumbuh di sana. Dalam sebuah catatan, dalam Hindu percaya bahwa bumi ini dibentuk dari 7 buah laut dan juga benua. Ia memiliki pusat, dan orang-orang Kahuripan dahulu percaya bahwa itu adalah puncak Mahameru. Dipercaya bahwa banyak dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Semeru, Lokapala, atau kumpulan dewa mata angin diyakini tinggal di gunung tertinggi Pulau Jawa tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah kehidupan budaya kerajaan Kahuripan. Budaya yang berkembang dalam masyarakat kerajaan Kahuripan sejalan dengan agama mereka. Banyak ditemukan hasil-hasil karya dengan adanya corak-corak Hindu atau Buddha. Dan seterusnya, silsilah raja kerajaan Kahuripan. Yang pertama adalah Dharma Wangsa Teguh. Ia merupakan raja terakhir dari Medang Kamulan. Akan tetapi, karena sejarah Kahuripan tidak bisa dipisahkan dari cikal bakal negerinya, maka ia cukup berpengaruh dalam adanya kerajaan ini. Ia memiliki pengaruh besar dalam kerajaannya. Yang terakhir ada Airlangga. Ia merupakan pemimpin satu-satunya secara teknis. Ia membangun kerajaan tersebut dan mampu membawa masa emas bagi orang-orangnya. Dalam masa kepemimpinannya, ia sangat bijak membawa negeri. Tidak sedikit yang menyerang Kahuripan pada masa Airlangga mengambil alih tonggak kekuasaan. Namun, semua dapat dikendalikan, bahkan tunduk menjadi bagian dari Kahuripan. Masa kejayaan kerajaan Kahuripan. Waktu emas kerajaan Kahuripan adalah ketika Sriwijaya telah menurun pengaruhnya di Nusantara. Dengan begitu, sang raja bisa dengan bebas melakukan segala upaya untuk kemajuan kerajaan di bagian timur Jawa tersebut. Selain itu, Airlangga juga sangat menghargai berbagai karya tulis yang tercipta dari kalangan masyarakat. Ia sangat mengapresiasi mereka, sehingga tidak sulit bagi warganya untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Ada sebuah karya berjudul Arjuna Wiwahana yang cukup fenomenal. Karya tersebut menjadi salah satu identitas dari kerajaan ini. Karena dengan banyaknya kekaisaran Hindu di Indonesia, Kahuripan mampu untuk menonjolkan sesuatu yang berbeda. Dengan kisah Mahabharata yang menjadi referensi dasar karya itu, kita bersutan Empu Kanwa bisa berpengaruh terhadap perkembangan Hindu di Jawa hingga seluruh daerah Nusantara. Adapun penyebab runtuhnya kerajaan Kahuripan, tidak seperti kebanyakan kerajaan yang ada di Indonesia, runtuhnya kerajaan Kahuripan tidak disebabkan oleh adanya serangan ataupun pengaruh dari pihak di luar kerajaan. Pendirinya lah yang sangat dengan sendirinya memecahkan Kahuripan menjadi dua untuk penerus tahta. Keputusan sang pemimpin tersebut untuk menjadi salah satu pendeta dalam agama Hindu. Dua orang mahkota yang meneruskan amanat dari ayahnya, yakni Mapanji Garasakan dan juga Sri Samarawijaya. Mapanji mengambil alih kekuasaan Janggala yang berada di sentral Kahuripan sebelumnya. Sedangkan kerajaan satunya cukup jauh dari pusat pemerintahan Kahuripan sebelumnya. Akan tetapi justru Samarawijaya mampu untuk membawa Kediri yang dipimpinnya menjadi lebih besar lagi. Keruntuhan Kahuripan sebenarnya sangat disayangkan oleh banyak pihak.
Beberapa bangsawan dan rakyatnya sendiri sangat setuju dan masih ingin agar Airlangga memimpin. Namun karena memang prinsip hidupnya, raja harus menurunkan tahtanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Islami, NPM 212171076. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang Kerajaan Heling atau Kalingga yang meliputi sejarah, 7 unsur kebudayaan, dan kehidupan Kerajaan Kalingga atau Heling. Yang pertama yaitu ada sejarah Kerajaan Heling. Menurut sumber Tiongkok, Kerajaan Heling atau Kalingga merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Jawa Tengah sekitar abad 6 Masehi. Nama Kalingga berasal dari kerajaan India kuno bernama Kaling. Pada tahun 647 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal dengan peraturannya yang kejam dan tegas. Seperti siapa yang mencuri, maka akan dipotong tangannya. Yang kedua yaitu ada 7 unsur kebudayaan Kerajaan Kalingga. Ada yang namanya sistem bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kerajaan Kalingga yaitu bahasa Sanskerta. Terbukti pada prasasti Tukmas yang menceritakan sebuah sungai atau sumber mata air jernih yang disamakan dengan sungai Gangga di India. Nah, tentunya di dalam prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta. Sistem pengetahuan masyarakat Kalingga sudah mengetahui tentang pembuatan prasasti yang menggunakan huruf Pallawa. Pembuatan bangunan yang terlihat pada 9 kota yang dikelilingi oleh pagar kayu dan bertarapkan daun palem. Pada masa itu, masyarakat sangat pandai membuat arak dari nira kelapa. Sistem kemasyarakatan pada Kerajaan Kalingga. Di Kerajaan Kalingga, masyarakatnya sangat disiplin dan taat pada aturan. Masyarakat tidak ada yang berani melanggar aturan yang dibuat oleh Ratu Sima. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Pada masa Ratu Sima, masyarakat sudah mengenal pembuatan minuman dari bunga kelapa, di mana pada saat itu sudah mengenal tradisi meracik sebuah minuman dan peralatannya pun sudah memadai, seperti kendi sebagai wadah dan tungku pembakaran. Yang kelima, sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian hidup, masyarakat Kalingga sudah mengenal sektor perdagangan dan pertanian, di mana hasil pertanian yang mereka dagangkan yaitu cula badak, emas, perak, gading gajah, sampai penghasil kulit penyu. Yang keenam ada sistem religi. Sistem religi pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima adalah menyebarnya agama Hindu dan Buddha di masyarakat. Digambarkan dalam prasasti Tukmas, terdapat lambang Trisula, kendi bunga teratai yang menggambarkan keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Sistem kesenian. Masyarakat Kalingga sudah mengenal yang namanya seni memahat. Buktinya yaitu ditemukannya patung Ratu Sima, prasasti dan candi yang berisi tulisan Pallawa dengan sebuah pahatan yang sangat eksotis. Berdasarkan Carita Parahyangan abad ke-16, Putri Maharani Sima Parwati menikah dengan Mandi Minyak, putra mahkota Kerajaan Galuh. Ratu Sima mempunyai cucu bernama Sanaha yang menikah dengan raja ketiga dari Kerajaan Galuh yaitu Brantasenawa. Kemudian Brantasenawa dan Sanaha mempunyai anak bernama Sanjaya yang kemudian menjadi raja Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh pada tahun 723 sampai 732 Masehi. Ratu Sima meninggal pada 732 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sanjaya dan menjadi raja di Kerajaan Kalingga Utara, yang lantas disebut dengan Bumi Mataram, dan mendirikan dinasti atau Wangsa Sanjaya di Kerajaan Mataram kuno. Pemerintahan Ratu Sima terkenal sangat keras, namun adil dan bijaksana. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, pada suatu hari,
Raja dari negara asing datang untuk meletakkan sebuah kantung berisi emas di persimpangan Jalan Kalingga, dengan tujuan untuk menguji kejujuran dari orang-orang Kalingga. Namun menurut catatan sejarah, tidak ada orang yang berani menyentuh kantung emas tersebut. Setelah 3 tahun lamanya, akhirnya ada seseorang, yaitu anaknya sendiri, yang tidak sengaja menendang kantung tersebut. Dan pada akhirnya, Ratu Sima memberikan hukuman kepada anaknya sendiri. Mendengar hukuman tersebut, beberapa orang memohon agar Ratu Sima hanya memotong kakinya saja. Dan Kalingga mengalami ketertinggalan, kemudian runtuh. Kerajaan Kalingga diruntuhkan oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan kerajaan Kalingga untuk mundur sampai daerah terpencil di Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur pada tahun 742 sampai 755 Masehi. Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai kerajaan Kalingga beserta jalur perdagangannya. Sesudah kematian Ratu Sima, kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silsilah raja dari kerajaan Kalingga. Yang pertama itu ada Prabu Wasumurti dari 594 sampai 605 Masehi. Beliau merupakan pendiri dari kerajaan Kalingga. Yang kedua ada Prabu Wasugeni 605 sampai 632 Masehi. Yang ketiga ada Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi. Yang keempat ada Prabu Wasukawi 652 Masehi. Yang kelima ada Prabu Kiratasinga 632 sampai 648 Masehi. Yang keenam ada Prabu Kartikeyasinga dari 648 sampai 674 Masehi. Yang ketujuh ada Ratu Sima dari 674 sampai 695 Masehi. Selanjutnya ada penyebab runtuhnya kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengalami ketertinggalan, kemudian runtuh. Kerajaan Kalingga diruntuhkan oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan kerajaan Kalingga mundur sampai daerah terpencil di Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur pada tahun 742 sampai 755 Masehi. Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai kerajaan Kalingga beserta jalur perdagangannya. Sesudah kematian Ratu Sima, kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Kalingga. Yang pertama itu ada Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti Tukmas ini menjelaskan tentang mata air yang sangat bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air itu seperti Sungai Gangga di India. Terdapat gambar-gambar Hindu seperti keong, kendi, trisula, cakra, bunga teratai, dan kapak di dalam prasasti tersebut. Yang kedua itu ada Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Kawi dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini muncul diperkirakan pada abad ke-7 Masehi. Prasasti ini menjelaskan tentang sebuah keluarga yang figur utamanya yakni Dapunta Salendra, anak dari Santanu dan Badarawati, yang merupakan cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Medang. Selanjutnya ada Candi Angin. Candi Angin ini ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi ini memiliki letak yang paling tinggi sehingga candi ini disebut Candi Angin. Yang selanjutnya ada Candi Bubrah. Candi Bubrah ini terletak di salah satu percandian Roro Jongrang dan Candi Sewu.